Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Levia Nur Amanah Putri. Jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai amalan-amalan pada bulan suci Ramadan. Buat yang penasaran, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi seluruh umat Islam. Meski singkat, amalan yang didapat pada bulan Ramadan ini sangatlah istimewa. Umat muslim berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, termasuk melakukan amalan bulan Ramadan. Oleh karena itu, ada banyak sekali amalan bulan Ramadan yang bisa dilakukan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amal fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan amal fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan lain. Yuk simak apa aja sih amalan yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama, puasa. Puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh semua kaum muslim yang mampu. Setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipatkan dari mulai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Untuk membahas amalan bulan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, fokus beribadah di 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir, Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Selain menjalankan sunnah, amalan bulan Ramadan ini bisa menunjukkan keseriusan dari hari sebelumnya, sehingga bisa memberikan amalan bulan Ramadan yang terbaik menjelang berakhir. Salah satu hadis riwayat Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, melakukan itikaf. Amalan bulan Ramadan ini terkait dengan akan jatuhnya malam Lailatul Qadar pada satu malam di antara 10 hari terakhir Ramadan. Jika berhasil mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, tentu pahala yang didapat akan semakin besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melakukan itikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beritikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan sesuatu kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Siapa saja yang ingin beritikaf di antara kalian, maka beritikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beritikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, membaca Al-Quran. Amalan bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai amalan khusus karena bisa digabungkan dengan amalan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. 6. Memperbanyak sedekah. Meski bisa dilakukan pada bulan-bulan lainnya, namun memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan akan memiliki keistimewaan sendiri. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan, sebagaimana bebasnya Nabi Ismail dan penyembelihan. Ketujuh, sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan hanya pada malam bulan Ramadan dan termasuk amal bulan Ramadan yang istimewa. Mengenai hal ini, dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan sholat di malam harinya. Karena itu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Dalam sebuah hadis dinyatakan, hai pecinta-pecinta Al-Quran, kerjakan sholat witir, karena Allah itu tunggal, dia suka bilangan yang witir ganjil. Selain itu, Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Perbanyak istighfar. Keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah dibukanya gerbang ampunan yang diberikan oleh kaum muslimin. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa di masa lalu yaitu beristighfar sebanyak mungkin. Selain istighfar, umat muslim juga bisa menambahkan amalan lainnya seperti zikir dan doa. Sesungguhnya malam dan siang hari saat Ramadan adalah waktu mulia dan utama. 9. Duduk di masjid sampai matahari terbit. Hal ini dimaksudkan agar setelah sahur dan sholat subuh, seseorang tidak kembali tidur dan tetap beraktivitas seperti biasa. Dalam sebuah hadis terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW apabila sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, siapa sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ke-10, umroh pada bulan Ramadan. Melaksanakan umroh di bulan suci ini memang sangat berbeda dengan umroh pada hari dan bulan biasanya. Umroh pada bulan suci Ramadan pahalanya seperti melaksanakan haji. Rasulullah bersabda, umroh pada bulan Ramadan menyerupai haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu dia 10 amalan yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan untuk mendapatkan pahala dan keberkahan di bulan suci ini. Yuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.